Puji Tuhan, puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di sini. Kita boleh beribadah pada Tuhan pada sore hari ini. Kita tahu semua karena kemurahan Tuhan. Setelah kemarin kita juga bersyukur bahwa gereja ini sudah berulang tahun ke-65. Kita boleh ada karena Tuhan, melalui gereja ini pemuda remaja boleh ada karena Tuhan. Saya percaya kita yang datang di tempat ini, kita ingin menjadi anak muda yang berkenan di mata Tuhan. Kita akan siapkan hati kita ingin menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya kasih Tuhan Yesus. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan dengan kesungguhan hati kita, Tuhan Yesus Tuhan yang terindah. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan selain Dia. Ya Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Dia yang termanis di dalam hidup kita. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku
sembah Kau, ya kami sembah Kau Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang suka berlutut di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau. Amin, amin Tuhan. Biar semua orang percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan kami sembah Engkau ya Tuhan, ku sembah Kau. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Biar semua lidah mengaku hanya Engkau ya Tuhan. Kan mengaku Engkaulah Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku, kami sembah, ku sembah Kau. Semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami mau mengakui Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja di atas segalanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Nanti dengan hormat Kak Deborah berdoa untuk membuka ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, percaya Tuhan Yesus yang kita puji dan kita sembah baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau percaya Tuhan Yesus baik, ayo kita sama-sama lakukan lagu ini. Betapa baiknya kasih setia Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Tuhan. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kan jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Teman-teman ya, Hosana, Hosana, ku tinggikan Haleluya. Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan. Dia Tuhan
baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, umatnya dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Boleh tunjuk temannya sampingnya ya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Boleh ditunjuk teman sampingnya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagi. Yesus baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Akhirnya semuanya sukacita ya. Silakan duduk teman-teman. Pada malam hari ini saya buka ruang kesaksian. Bagi teman-teman yang mungkin mau bersaksi, dipersilahkan. Kalau ada. Ada? Boleh maju ke depan kalau mau ya. Mungkin dari musik ada, singer. Oh. Yang di atas mau kesaksian? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada sebuah lagu lama. Lagu lama yang saya dengar lagi. Lagu ini sangat menguatkan saya di situasi-situasi saat ini. Kita percaya sebagai anak Tuhan tidak mudah ya hidup di zaman yang menurut saya luar biasa sih. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar ya. Kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya kepada Dia kita berlari. Hanya kepada Dia kita berharap. Mari kita nyanyikan lagu ini ya. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya kepadanya ku kan
percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepada Tuhan saja kita berlari, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidup. Ini yang kami percaya, Tuhan. Ada kekuatan yang baru saat dalam tekanan badai pencobaan datang menghadang. Kami mau percaya kepadamu, Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi kami percayakan semuanya kepadamu, Tuhan. Sekalipun rasanya tidak sanggup, Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Ku kan terbang tinggi Kami mau percaya kepadamu sepenuhnya, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mungkin di antara kita ada yang merasa masalah kita lebih besar dari kekuatan kita.
Tapi saya mau lewat lagu ini bukan hanya saya yang dikuatkan. Saya mau teman-teman yang di sini mungkin punya masalah, yang sulit dihadapin, yang mungkin gak bisa diceritain oleh orang lain. Teman-teman ceritakan pada Tuhan. Karena yang saya percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Bahkan gak pernah kita pikirin Dia disediakan buat kita. Sekalipun kekuatan kita tidak mampu, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang mampu. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidup yang aku percaya saat ku. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami mau yakin dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di atas segala yang kami percaya Tuhan, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya kepadamu saja Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kami percaya kami bisa punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan,
punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Sekali lagi kita mau katakan kita masih punya Tuhan yang dahsyat. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharap. Kami tetap beriman, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, katakan kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Percaya kita masih punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Dengan hormat kasondang berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan, silakan duduk teman-teman. Kerjaan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. 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 Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya selalu katakan saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat malam hari ini. Pujian kita sebelum firman Tuhan katakan seperti ini. Aku masih punya Tuhan. Amin. Aku masih punya Yesus. Amin. Di tengah badai, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, di tengah badai, di tengah situasi apapun, mungkin orang lain tidak ada di samping saudara, tetapi ada satu pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan saudara. Siapa namanya? Yesus. Bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk melewati semuanya.
Saya nggak pernah janjian sama Bang Ranop ya, dia naikkan pujian itu. Bersama dengan Tuhan, kita mampu dan kita akan bangkit dan kita akan kuat untuk melewati setiap persoalan. Amin. Bukan hanya orang tua, bukan hanya yang sudah berkeluarga mengalami namanya persoalan dalam hidupnya. Tetapi di kalangan anak-anak muda, justru persoalan itu yang paling besar. Tantangan itu lebih besar, saudara. Ya. Tetapi pujian sebelum firman Tuhan, aku masih punya Tuhan. Ya. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya seorang penolong yang tidak pernah melepaskanku. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Di tengah badai, di tengah-tengah kemustahilan. Tetapi dia adalah Allah yang tidak pernah melepaskan hidup saudara. Ya, tidak pernah melepaskan hidup saudara. Badai boleh datang, tetapi di tengah badai ada mujizat Tuhan. Amin. Di tengah situasi yang sulit ada mujizat Tuhan. Di tengah badai ada mujizat Tuhan. Amin anak muda. Ya, saya bersyukur saudara dengan pujian yang boleh menguatkan kita pada saat malam hari ini. Ya, yang mungkin kita saat-saat ini mungkin ada mengalami kelemahan secara iman kita kepada Tuhan. Malam hari ini melalui pujian itu, bukan pujian itu hanya sekedar kita tahu, sekedar kita nyanyikan kepada Tuhan. Tetapi kita yakini dan kita imani bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ada satu pribadi yang siap dan selalu siap untuk menolong saudara. Tuhan melihat keberadaan saudara di rumah Tuhan pada saat malam hari ini. Kita mau bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat pengurus IUT yang memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang sudah tidak asing lagi saudara. Tetapi kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan melakukan suatu keajaiban di tengah-tengah badai yang ada. Kita lihat bersama-sama ayat yang mungkin sudah sangat sering saudara dengar. Tetapi firman Tuhan katakan saudara, firman itu selalu baru setiap hari. Amin. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Amin. Kok semuanya pada lemes ya? Yuk. Kita buka bersama-sama dalam Keluaran pasal 14 saya akan bacakan mulai ayat 15. Ayat ini cukup banyak dan sebelumnya saya minta maaf mungkin waktu malam hari ini saya akan ambil waktu lebih sedikit 5 menit ya Ibu Ketua ya. 5 sampai 10 menit ya saudara. Kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasal 14, saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara baca ayat yang genap demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Keluaran 14 ayat 15, menyeberang laut Teberau. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya kamu berangkat. (17) Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. (21) Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut
Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lagi menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Silakan duduk saudara, nanti saya akan baca sampai ayat yang ke-31. Puji Tuhan, ini adalah satu kisah yang sangat sering kita dengar, bagaimana Musa saudara membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Dikatakan saudara, mereka menghadapi ada situasi yang tidak enak. Atau saya katakan saudara, Nabi Musa saudara bersama dengan Israel, mereka sedang menghadapi situasi yang tidak mengenakan di dalam hidup mereka. Ya. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca pada saat malam hari ini, dikatakan saudara, atau boleh saya ambil kesimpulan dari ayat ini, saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Kalau Tuhan yang sudah berperang bagi saudara dan saya, ya, kalau Tuhan yang sudah berperang bagi saudara dan saya, mustahil ini bagi Musa dan bangsa Israel yang akan keluar dari Mesir saudara, yang akan menuju tanah Kanaan, dikatakan itu satu hal yang mustahil untuk mereka bisa melewati hal itu. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-15 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Arti dari ayat ini, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau bangsa Israel itu saudara berangkat menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau saudara dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Mungkin bangsa Israel berpikir seperti ini, gak mungkin kami bisa melewati laut ini. Laut ini adalah satu laut yang luas, gak mungkin kami bisa melewati hal ini. Tetapi kalau Tuhan yang perintahkan saudara, lakukan hal itu. Dikatakan, kenapa engkau berseru-seru demikian? Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ini adalah satu perkataan dikatakan saudara, supaya Israel itu yang akan menyeberangi Laut Teberau itu saudara, mereka memiliki iman kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sering saudara diingatkan dengan bagaimana hidup kita beriman kepada Tuhan. Bapak Gembala dalam doa hari Rabu disampaikan juga bagaimana kita hidup beriman kepada Tuhan. Kemarin juga di doa Hebron juga hal yang sama yang disampaikan saudara. Hari-hari ini yang Tuhan mau adalah hidup dengan iman. Adakah iman di bumi ini? Dikatakan suatu hal yang mustahil. Kalau mungkin posisinya kita sebagai Musa saudara yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Mungkin juga dia pusing saudara, mungkin juga dia pusing. Bagaimana kami harus bisa melewati Laut Teberau, ya. Laut itu enggak mungkin yang ada kami akan tenggelam di dalamnya. Yang ada kami akan mati di dalamnya. Tetapi kita lihat saudara, bagaimana cara Tuhan untuk menolong Israel bersama dengan Musa keluar dari tanah Mesir.
di luar pikiran kita. Mustahil buat kita untuk hal itu bisa terjadi. Mustahil saudara laut itu bisa terbelah dua. Di luar itu secara logikanya manusia. Tetapi Tuhan itu saudara, dia tahu Israel ini sedang dikepung oleh Mesir. Dan Israel itu akan dibawa keluar dari tanah Mesir, dibawa oleh Tuhan saudara. Dengan cara Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan membawa mereka melewati laut Teberau. Dan bagaimana saudara Tuhan membuat mereka, membuat musuh-musuh mereka itu mati di tengah-tengah laut. Di luar logikanya manusia. Saya katakan saudara, di tengah badai itu saudara, mujizat Tuhan bisa terjadi. Ada mujizat Tuhan. Dalam hal ini yang diinginkan, yang Tuhan tuntut itu adalah adakah iman di antara hidup saudara dan saya. Ya. Waktu mereka dikatakan pada siang hari, ya, ada tiang awan untuk menuntun mereka dan melindungi mereka pada siang hari. Pada malam hari saudara, ada tiang api saudara untuk melindungi dan menerangi mereka di waktu malam hari. Caranya Tuhan untuk menolong itu saudara, kadang-kadang kita enggak bisa pikirkan dengan logika kita manusia. Caranya Tuhan menolong mungkin bukan Musa di sini. Caranya Tuhan untuk menolong saudara dan saya itu kadang-kadang saudara di luar apa yang kita pernah pikirkan saudara. Tetapi Tuhan itu sanggup menolong saudara dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang luar biasa. Dengan cara saudara yang di luar kemampuan manusia. Tuhan hanya bilang waktu itu kepada Musa, ulurkan tongkatmu. Ya, ulurkan tongkatmu. Maka laut Teberau itu akan terbelah dua. Dan kita tahu air itu yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri menjadi tembok. Di saat mereka melewati laut Teberau itu. Apa Tuhan izinkan? Apa Tuhan biarkan saudara? Orang Mesir tidak tidak masuk di dalam laut itu, tidak. Dia bilang, firman Tuhan katakan, Tuhan mengeraskan hati orang Mesir dan juga mengeraskan hati Firaun supaya mereka terus datang dan mengejar, dikatakan mengejar Musa bersama dengan Israel. Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana di balik itu semuanya. Tuhan enggak mengizinkan orang Mesir itu ada di ujung saudara. Tetapi Tuhan juga bawa mereka sehingga mereka mati di tengah-tengah laut itu. Ya saudara. Tuhan bawa dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan itu menolong dengan cara yang luar biasa. Ya. Ada mujizat-mujizat yang dialami bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada mujizat yang terjadi saat kita menaruh iman kita dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara dan saya. Ada mujizat Tuhan. Bukan hanya dahulu ada mujizat Tuhan. Sekarang dan sampai selama-lamanya ada mujizat Tuhan. Kita punya pergumulan saat malam hari ini. Ya, mungkin kita ada di tengah-tengah badai saat malam hari ini. Mungkin kita ada di tengah-tengah satu kesulitan saat malam hari ini. Tetapi jangan pernah lemah. Saya mau katakan tetap bangkit. Ada Yesus bersama-sama dengan saudara. Mungkin gelombang hidup kita lewati, sedang kita alami saat ini. Tetapi miliki iman kepada Tuhan, Dia tidak pernah melepaskan tanganmu. Mungkin Tuhan izinkan kita harus menangis saudara. Mungkin Tuhan izinkan kita harus berseru seperti Musa dan juga orang Israel. Berseru, berdoa, mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita ada di posisi saat ini seperti itu saudara. Tetapi yakinilah di saat engkau ada mengalami satu proses untuk menaikkan imanmu satu level di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Gak sembarangan saudara, Tuhan tahu. Saat Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, Tuhan tahu saudara mampu melewatinya. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup orang, tetapi orang itu tidak mampu untuk melewati. Iman kita saudara,
kerohanian kita, kedewasaan rohani kita tidak akan pernah naik kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya proses dalam hidup kita. Ya. Kerohanian kita tidak akan pernah dewasa, tidak akan pernah bertumbuh, iman kita tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak pernah mengalami namanya ujian di dalam hidup kita. Di saat engkau menghadapi ujian, kau sanggup melewati ujian itu, imanmu naik selevel di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Banyak hal yang kita lihat. Kadang saudara di tengah-tengah pekerjaan kita harus menghadapi proses. Di tengah-tengah perkuliahan. Di tengah-tengah sekolah juga seperti itu. Ya. Banyak saudara yang Tuhan izin. Tetapi kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong Musa dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah satu keajaiban. Tuhan mau menunjukkan keajaibannya itu kepada orang Mesir sehingga Tuhan bawa mereka sedemikian rupa. Ya, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari akan menuntun kehidupan mereka, membawa mereka. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan pada saat malam hari ini. Bagaimana cara Tuhan untuk menolong Musa saudara. Dikatakan hanya mengulurkan tangannya di atas laut. Maka dikatakan laut itu menjadi terbelah dua. Kalau Musa sanggup lakukan hal itu. Dengan keajaiban yang Tuhan berikan. Dengan kuasa yang Tuhan berikan. Musa sama seperti saudara. Mungkin tingkat kerohaniannya yang berbeda. Saya percaya juga saudara juga sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup saudara. Amin. Dikatakan mengulurkan tangannya dan air itu terbelah dua sehingga mereka melewati jalan yang kering. Ya, kalau kita ke pantai kan, kayak sering-seringnya kita ke pantai itu biasanya kita foto-foto ya. Di Ancol dekat sini ada laut. Kita ke sono cuma foto saudara. Coba apakah pernah terlintas di saat saudara naik kapal atau saudara di Ancol. Pernahkah terlintas di dalam pikir saudara bahwa laut ini akan terbelah dua dan kami akan jalan di tanah yang kering. Itu tidak bisa terjadi saudara kalau bukan dengan kuasa Tuhan. Itu tidak bisa terjadi. Apakah hanya Musa yang berhak untuk menerima kuasa dari Tuhan? Tidak. Saudara. Sebentar lagi kita masuk dalam doa-doa pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah 1 ayat 8 dengan jelas dikatakan engkau akan menerima kuasa. Saudara. Bukan hanya Musa yang memiliki kuasa itu. Musa ulurkan tanganmu di atas laut itu. Dan laut itu akan menjadi terbelah dua. Ya saudara. Bukan hanya Musa tetapi saudara juga. Tuhan berikan kuasa itu. Miliki iman, hidup dalam kebenaran. Melayani yang benar. Beribadah yang benar. Jangan saat saudara beribadah tetapi saudara main Facebook. Ada saudara mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saudara main Instagram. Saudara, mata saya tidak bisa melihat saudara. Tetapi ada satu mata yang melihat apa yang ada di tangan saudara. Hidup ada di relnya Tuhan. Hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya gak mudah Kak Jandri. Namanya anak muda. Ya namanya anak muda. Wah ntar begini. Ya namanya masih anak muda. Umur segini masih labil Kak Jandri katanya. Betul. Umur segini masih labil saudara. Tetapi saudara sudah punya pondasi dalam hidup saudara. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup dalam kebenaran. Berarti saudara juga harus bergaul dengan benar. Di mana saudara bergaul saudara? Pergaulan saudara akan mempengaruhi hidup saudara. Saudara ada di dalam komunitas yang benar, maka hidup saudara juga ada dalam. Tetapi saat saudara bergaul ada di komunitas yang merusak hidup saudara, saudara juga akan rusak. Sekuat apa saudara? Ya,
Ya Irwan. Sekuat apa si Irwan begini? Sekuat apa saudara? Saudara ada di dalam komunitas yang benar. Saya yakin juga saudara ada kebenaran dalam hidup saudara. Tapi di saat kita ada di dalam komunitas yang merusak anak-anak muda, kita akan terpengaruh dengan hal itu. Hiduplah di dalam kebenaran. Kenapa bisa Musa dia memiliki kuasa? Saudara juga bisa saudara. Hidup di dalam kebenaran. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara. Enggak mudah, memang enggak mudah. Ada salib yang harus kita pikul saat kita melakukan kehendak Tuhan. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, ada salib yang harus kita pikul. Ada proses yang harus kita lewati saudara. Ya. Saat kita mengikut Tuhan. Tetapi jangan pernah takut saudara. Semua ada waktunya. Ya. Semua ada waktunya. Kita akan melihat bersama-sama. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai ayat 22. Nanti saya minta tolong saudara Irwan tolong baca ayat ini. Keluaran 13 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Iya, silakan duduk. Nehemia pasal 9. Nehemia pasal 9. Nehemia pasal 9. Nehemia pasal 9. Ayat 19 sampai ayat 22. Saya minta tolong saudara Fama. Nehemia pasal 9 ayat 19 sampai ayat 22. Tolong bacakan ayat ini. Ayat 19. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kita lihat bersama-sama. Berapa puluh tahun? Berapa? Berapa? Berapa puluh tahun? Ya, enggak kedengaran. Berapa puluh tahun? 40 tahun ya. 40 tahun. 40 tahun. Tetapi kita melihat bersama-sama, saya akan baca dari mulai ayat 13. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau
kau tahan dari mulut mereka dan engkau memberi air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 21. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makanan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. 40 tahun. Berbicara tentang padang gurun itu adalah satu hal yang tidak enak. Di sana terjadi kekeringan, ya, padang gurun. Di sana terjadi kekeringan, saudara. Tidak ada dikatakan dalam firman Tuhan ini, tetapi selama mereka ada berjalan melewati padang gurun, kita lihat bersama-sama Tuhan menyediakan minuman, pakaian bagi mereka. Pakaian mereka dia bilang tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Coba kita lomba jalan dari sini ke Mangga 2, bolak-balik 3 kali ya saudara. 5 kali kaki saudara bengkak tidak? Bengkak atau tidak? Yang ada saudara pingsan di tengah jalan. Benar? Coba saudara bayangkan bagaimana keajaiban Tuhan itu saudara. Bagaimana di saat kalau tangan Tuhan yang sudah bekerja, kalau Tuhan yang sudah menyertai saudara, yang mustahil itu saudara, yang mustahil bagi manusia itu, tetapi saudara bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dikatakan saudara, mereka diberikan minum untuk melepaskan dahaga mereka. Baju, pakaian mereka tidak rusak. Anak zaman now, kalau bisa setiap bulan beli baju baru. Betul? Setiap ada lihat di Instagram model baru, maunya punya. Ya. Setiap ada model baru maunya. Tapi di sini dikatakan saudara, pakaian mereka tidak rusak. Dan kaki mereka tidak bengkak. Karena apa saudara? Penyertaan Tuhan bagi mereka selama ada di padang gurun. Ada di padang gurun satu hal yang tidak enak, yang tempat yang kering ya saudara. Padang gurun itu selalu berbicara dengan hal yang tidak enak, tempat yang kering. Tetapi di sana juga, di padang gurun juga saudara, Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya. Di tengah-tengah situasi yang sulit-sulit saat ini saudara, tetapi saya tidak pernah melihat anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar kepada Tuhan meminta-minta untuk makan. Tidak pernah. Ya, tidak pernah saudara. Tetapi saudara ada di situasi yang sulit, ada di tengah-tengah padang gurun. Tuhan masih pelihara saudara dan saya. Amin. Boleh pandemi, boleh ada saudara. Tetapi saya tidak melihat anak-anak Tuhan menjadi kurus kering saudara. Tidak, justru semakin lemu. Semakin Kenapa? Ada sukacita saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan. Burung saja, burung tidak menanam dan tidak menuai dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Selama pandemi ada yang tidak makan saudara? Ada? Ada yang cuma makan 1 kali dalam 1 hari? Ada, tapi itu diet. Mengurangi berat badan. Kalau karena tidak ada makanan itu bohong saudara. Saya katakan saudara, firman Tuhan katakan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan. Ya, kalau kita kurangin makan ya, kalau ya udah ada usia jangan makan malam-malam. Kalau masih anak-anak muda masih masa pertumbuhan silahkan. Masih masa pertumbuhan saudara. Tapi kalau kayak Kak Jendri udah gak bisa makan banyak-banyak kalau malam hari. Batasin ya saudara. Gak pernah saudara. Di tengah-tengah padang gurun sekalipun Tuhan sanggup memelihara saudara. Ya. Ya waktu masuk di pandemi saudara, wah ada yang di PHK, ada yang berhenti bekerja, ada yang berhenti ngajar, ada yang berhenti ini. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong anak-anak Tuhan
yang terus menaruh harap kepada Tuhan. Terus jaga imanmu, jaga hidup kita. Firman Tuhan, saat engkau berdoa, Tuhan sanggup menggerakkan tangannya. Di saat engkau membutuhkan sesuatu, Tuhan sanggup menggerakkan tangannya. Di saat engkau berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup menggerakkan tangannya, mengulurkan tangannya untuk memberkati hidup saudara melalui siapapun itu. Yang kadang di luar pikiran kita, saudara. Saya pernah berulang kali saya saksikan hal itu. Pengalaman saya di sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab, pengalaman saya di sekolah Alkitab waktu kelas 1 itu pengalaman yang luar biasa. Ya, bukan berarti saya nakut-nakutin yang mau masuk sekolah Alkitab. Halo Pak Alex, bukan saya nakut-nakutin saudara. Tapi saat kita mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab, maka Tuhan juga gak pernah lepaskan saudara. Pengalaman saya di sekolah Alkitab waktu saya di Malang, saya berangkat sekolah tanpa persetujuan orang tua saya. Ya, saya katakan saya di sana, uang sekolah saya kurang 3 bulan. Saya nggak punya sponsor, saya sponsor pribadi. Uang sekolah saya kurang 3 bulan, belum lagi saya harus beli alma mater pas mau penamatan. Ya, saya cuma bisa berdoa, saya lakukan doa puasa. Tiap bulan ambil puasa 3 hari 3 malam. Untuk apa saudara? Saya punya ini nih, 3 bulan saya nggak bisa melunasi uang sekolah saya. Tapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Apa saya minta sama orang tua saya? Tidak. Apa minta sama keluarga saya? Tidak. Di saat kita ada dalam situasi yang sulit, saat itulah kita memiliki iman kepada Tuhan. Saat kita ada dalam situasi yang sulit, saat itulah kita belajar yang namanya memiliki iman dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak saudara, kalau terus-terusan ada bahkan kehidupan saya berlimpah selama sekolah Alkitab, mungkin saya gak puasa 3 hari 3 malam tiap bulan. Mungkinlah itu. Kalau mungkin hidup kita saudara yang tenang-tenang aja, gak ada masalah, gak ada persoalan dalam hidup kita saudara. Mungkin saudara lupa untuk melayani Tuhan. Tetapi kadang Tuhan bawa kita melewati kerikil supaya apa? Supaya kita menaruh iman kita kepada Tuhan. 3 bulan lagi Tuhan, saya bilang 3 bulan lagi uang sekolah saya belum ada. Uang alma mater saya belum ada. Sikat gigi pun saya pakai sabun mandi. Sabun mandi saya cuma segini. Mungkin ada yang pengalaman sekolah Alkitab ya. Sabun saya cuma segini, itu buat mandi, itu buat keramas, dan itu buat sikat gigi. Saudara, tetapi satu kali hari Sabtu pas siswi keluar. Saya gak keluar karena saya gak ada uang. Saya di kamar dan saya berdoa. Pas mau mandi sore jam 4 ada ibadah siswa-siswi. Saya melihat di ember saya ada odol, ada sampo, ada sabun mandi, gak kira-kira, bukannya kecil-kecil, yang ukuran besar. Itu semua terjadi karena apa? Karena Tuhan. Ya, saya gak cerita, saya gak punya odol. Karena yang tahu saat saya mandi saya doang. Gak ada yang lain kan yang temenin saya mandi, saya gak cerita. Tetapi mata Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Di tengah-tengah padang gurun sekalipun Tuhan sanggup memberkati saudara. Itu pengalaman-pengalaman hidup yang mungkin saudara. Sampai di saya dan beberapa waktu saya dipanggil. Saya pikir saya melakukan kesalahan, saya pikir saya lirik-lirik sama siswa ya. Saudari Janri harap datang ke kantor katanya. Saya ambil waktu 5 menit lagi ya Ibu Ketua. Saya datang kantor, saya pikir kayaknya saya nggak ada lirik-lirik cowok di dalam kelas. Karena itu hukuman, kalau di sana nggak boleh lirik cowok begini, apalagi udah main-main mata begini nih, udah suruh cabut rumput dah. Gitu. Perasaan saya nggak melakukan hal itu. Saya dipanggil saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya dapat amplop. Saya dapat amplop. Di dalamnya itu cukup untuk bayar uang sekolah saya 3 bulan.
untuk bayar uang alma mater saya, bahkan biaya hidup saya selama saya masih 3 bulan lagi di sekolah Alkitab Malang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan semuanya. Datang kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Ada yang mau masuk sekolah Alkitab, jangan pernah berharap kepada orang tua. Jangan pernah berharap kepada orang, saudara akan kecewa. Taruh harapmu kepada Tuhan. Ya saudara, kalau dia yang sudah memanggil, mengutus kita pergi sekolah Alkitab, tidak akan pernah dilepaskan. Tetapi selalu ada pertolongan, mujizat-mujizat Tuhan yang kita alami. Satu malam hari ini kita melihat bagaimana saudara orang Israel, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara Tuhan sendiri. Dan dikatakan setelah mereka melewati tanah yang kering itu dan bangsa Israel sudah keluar dari tanah dari tengah-tengah laut itu. Akhirnya Tuhan katakan kembali, pukulkan dan air itu menjadi satu kembali. Yang ada di dalam laut itu adalah orang Mesir. Musuhnya orang Israel. Saudara punya musuh saat ini? Ya. Dilarang punya musuh, ya saudara. Tapi kalaupun ada mungkin saudara. Tetapi ingat, saya berikan satu ayat sebagai pegangan bagi anak-anak muda saat ini. Keluaran 14 ayat 14. Coba saudara buka, kita baca bersama-sama. Ini pegangan bagi saudara. Saudara dan saya, sama-sama saudara, ini pegangan buat kita bersama-sama. Keluaran 14 ayat 14. Kalau saudara sudah menemukan ayat ini, kita baca bersama-sama ya. Dan imani dan pegang firman ini dimanapun saudara pergi dan kemanapun saudara melangkah. Apapun yang saudara hadapi, saudara difitnah silahkan difitnah. Saudara dihina silahkan dihina, saudara pegang ayat ini. Oke, kita baca bersama-sama. Keluaran 14 ayat 14, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan berperang. Tuhan berperang saudara untuk melawan, untuk menolong Israel keluar dari tanah Mesir. Dikatakan saudara, dengan cara hanya kecil buat Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Persoalan apa yang ada di dalam hidup saudara saat malam hari ini? Persoalan apa yang sedang saudara alami? Kita punya Tuhan. Kalau Musa bisa melakukan hal itu, saya percaya Allah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Saya percaya persoalan apapun yang kita lewati, pergumulan apapun yang kita lewati saudara. Seperti pemimpin pujian tadi katakan saudara, sesulit apapun persoalan yang kita alami saat ini, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Engkau punya Tuhan yang ajaib. Engkau punya Tuhan yang tidak pernah melepaskanmu. Engkau punya Tuhan yang dahsyat, yang bisa menolongmu, yang mustahil, yang melakukan yang mustahil bagi manusia. Tetapi adalah satu pribadi yang melakukan hal yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Tetap maju dalam melayani Tuhan. Tantangan boleh ada. Saya mau katakan maju dan terus maju, miliki firman Tuhan, berdiri dan teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saat engkau lemah, lari kepada firman Tuhan. Lari kepada Tuhan Yesus. Saya percaya ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi anak-anak muda di tempat ini. Saya tidak melihat hanya segini anak-anak youth. Tapi saya percaya bangku-bangku yang kosong diisi saudara. Saudara saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang dibutuhkan kesatuan hati bagi saudara dan saya. Saya percaya saudara kalau Tuhan sanggup melakukan mujizat. Membawa keajaiban bangsa Israel. Untuk bangsa Israel, hal itu juga bisa terjadi bagi saudara dan saya. Sebagai ayat yang terakhir, ayat 31 dalam Keluaran pasal 14. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saat mereka melihat hal itu, mereka percaya
kepada Tuhan. Saya percaya pada saat malam hari ini, dan saya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mungkin saudara bisa senyum di hadapan saya, tetapi yang tahu hati saya adalah Tuhan. Saat malam hari ini kita ada waktu untuk menyembah Tuhan. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Firman Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan terbatas. Tetapi saya percaya Roh Kudus akan memeteraikan firman Tuhan itu bagi saudara dan saya. Kita mau katakan kepada Tuhan, saat berdoa Tuhan bekerja. Miliki iman. Tuhan bertanya kepada Musa dan kepada bangsa Israel, kenapa engkau berseru-seru? Tuhan mau kita melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan. Ada satu lagu, saat berdoa Tuhan bekerja. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saat kami berdoa ya Tuhan, saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu katakan dari awal dengan iman saat kami berdoa. Berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap
Tuhan sanggup membawa Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya percaya juga malam hari ini di saat saudara ada di tengah-tengah situasi yang sulit, di saat saudara ada di tengah-tengah pergumulan, di saat saudara ada di tengah-tengah beban yang mungkin orang lain tidak mengerti beban saudara. Tetapi Allah yang menolong Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang kita sembah pada saat malam hari ini. Yakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kita layani adalah Allah yang dahsyat. Allah yang kita layani adalah Allah yang berkuasa. Saat malam hari ini serahkan semuanya pergumulanmu di dalam tangan Tuhan. Serahkan semua beban hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya ada jalan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Tiada yang mustahil bagimu. Mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. Katakan kembali, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus. Dengan iman katakan, anak-anakku, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Amin Yesus. Amin Yesus. Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa. Dan nanti dengan hormat hamba Tuhan, Saudara Fama akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur buat kasih Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sebagaimana kami bisa ada di tempat ini, kami bisa mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Semua bukan karena kekuatan kami, semua bukan karena hebatnya kami Tuhan, melainkan karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang telah kami dengar, sehingga setiap firman Allah yang kami dengar Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dapat mengubah setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami hanya berharap kepadamu, sehingga iman kami Tuhan tumbuh, sehingga iman kami kuat Tuhan, percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Setiap firman yang telah kami dengar Tuhan, jangan itu cuma sekedar kami mendengar Tuhan, tetapi firman yang telah kami dengar Tuhan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan selalu layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah.
Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang alam memenuhi hamba-Mu, bukakan setiap kebenaran firman-Mu, rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu menjadi berkat kemanapun ia berada. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa kami, inilah yang menjadi ucapan syukur kami bawakan di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya semuanya diberkati oleh firman Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Memang ketika saya menyiapkan lagu-lagu buat ibadah, saya nggak janjian sama kajen, saya nggak janjian sama yang buat tema. Tapi ketika saya lihat temanya, mujizat di tengah badai, wah ini dengan lagu yang saya siapkan kok mirip-mirip ya. Padahal saya nggak beracuan pada tema, tapi saya yakin apa yang nggak kita pikirin pasti ada maksud Tuhan yang baik buat kita. Kita percaya pesan Tuhan di situasi saat ini emang benar-benar mau buat kita tetap beriman kepada Dia. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, sebenarnya kita akan memberikan persembahan, kita berikan dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tak berubah selama-lamanya, dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan teman-teman. Tuhan Yesus yang berkati teman-teman ya. Sebentar, kita kedatangan anak baru ya. Puji Tuhan, kita ada teman baru di tempat ini. Teman-teman baru boleh maju ke depan ya, kita perkenalan diri. Tepuk tangan dong buat teman-teman baru kita. Haleluya. Boleh, silakan. Ada 4 orang ya. Wah. Ya, boleh dari sini. Kenalkan nama, tinggal di mana ya. Halo, perkenalkan nama saya Karleno Inzaghi, biasanya dipanggil Carlo. Biasanya dipanggil Carlo. Halo Carlo.
aku Anggi. Halo, nama aku Vivi. Vivi. Halo, selamat malam. Nama saya Aurel. Boleh silakan duduk teman-teman. Puji Tuhan kita punya teman baru ya. Selamat bergabung di Youth GPD Pademangan. Ya teman-teman yang lama boleh kasih salaman nanti habis ibadah ini ya. Kita ya. Oh boleh. Boleh. Kakak Fama boleh maju ke depan. Bukan Santo ya. Kakak Fama belum kenalan soalnya. Puji Tuhan, tepuk tangan dong buat Kakak Fama ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fama Hategule. Saya biasa dipanggil Fama. Terima kasih. Puji Tuhan, tepuk tangan ya. Puji Tuhan ada 5 ya jadinya ya, bukan 4. 5 teman baru. Ya kita sama-sama bersatu hati ya, pemuda youth yang ada supaya menjadi youth yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bentar kita akan melakukan pengumuman. Untuk besok ada ibadah umum di tempat ini jam 10 pagi. Bagi teman-teman yang mau datang dipersilakan datang ya jam 10 pagi. Kemudian di hari Senin ada doa persiapan guru Pelnap. Di hari Selasa ada ya ibadah wanita dan Uber Yaelam. Uber Yaelam ini di usia berkat atau usia lanjut ya, yang punya kakek, nenek, opa, oma, opung boleh diundang ya untuk ibadah ini. Kemudian di hari Rabu ada doa pelayan, semua pelayan yang melayani Tuhan di tempat ini diharapkan hadir. Di hari Kamis tidak ada ya. Hari Kamis tidak ada doa karena 2 minggu sekali, Kamis kemarin baru kita doa. Kemudian di hari Jumat ada doa Hebron di tempat ini jam 11 siang. Kemudian di hari Sabtu ada ibadah Pelnap, ibadah anak-anak sekolah minggu biasanya ya, cuma ini di hari Sabtu jam 9 pagi, kemudian lanjut dengan latihan tamborin, kemudian latihan untuk umum jam 5 sore. Untuk Sabtu depan tidak ada ibadah karena ada doa 10 hari ya teman-teman. Ibadah akan dilangsungkan bulan depan, bulan Juni. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut doa 10 hari silakan ya. Saya kurang tahu jamnya jam berapa ya Kak? Biasanya jam 7 ya. Oh kalau hari biasa biasanya jam 7, kalau hari hari Sabtu dan Minggu biasa jam 6. Ya, kita mengundang juga teman-teman yang mau ikut doa 10 hari. Oh iya, hari Kamis ada ibadah kebangkitan, jangan lupa ya. Kenaikan. Ya, jam 10 pagi seperti biasa ya teman-teman ya. Hari Kamis jam 10 pagi, jangan lupa kita ada ibadah juga di tempat ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Demikian pengumuman, mungkin ada lagi tambahan? Tidak ada ya. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan kita Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all the
see how great is our God. How great is our God. Oh, great is our God. Sing with me, how great is our God. Lord, to see how great, name above all names, name above all names. Name above all names. You are worthy of praise, and my heart will sing how great. Name above all names. Name above all names. You are worthy of praise, and my heart will sing how great is our God. Besar Allah kita. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Dengan hormat Kajen Tribondo, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah. Oh, kau yang layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, hati kami mau bernyanyi Tuhan. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Makasih Tuhan. Hati kami menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar Allahku, dahsyat Allahku, luar biasa Allahku. Baca pengakuan kami Tuhan, anak-anak youth yang ada pada malam hari ini Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat. Engkau layak terima pujian Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Tuhan, kami boleh berdiri sampai pada saat malam hari ini hanya karena anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah youth yang Engkau sudah pimpin dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami di dalam pujian. Tuhan sudah memberkati kami di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau, yang terus menaruh harap kami kepada Tuhan, yang memiliki iman yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kamu berkati kami dalam masa muda kami Tuhan. Sebagai tiang-tiang gereja Tuhan yang menopang akan pelayanan dan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan.
berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami mampu berdiri untuk menopang pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati pelayanan youth yang ada di tempat ini, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Ada pertambahan jiwa-jiwa, kami bertumbuh secara kualitas dan kuantitas kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami menjadi pemuda-pemuda yang kuat di dalam Engkau, yang setia di dalam mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan para pengurus yang ada, yang Tuhan Yesus memimpin youth yang ada di tempat ini Tuhan. Dan terima kasih buat malam hari ini, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Mulai dari penyambutan, yang menjalankan persembahan, LCD, sound system yang ada Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani kami, anak-Mu yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, Engkau memberkati. Anak-anak-Mu yang Tuhan Yesus sebagai singer, Engkau memberkati mereka. Yang memainkan musik, Engkau berkati, pakai terus hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terus kami berdoa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah kuliah, di tengah-tengah sekolah. Dan terus kami berdoa buat orang tua mereka, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kamu bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh tiba dan kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan sudah pimpin kami tiba di tempat ini Tuhan. Dan kamu percaya di saat kami pulang, penyertaan Tuhan juga atas hidup kami. Dalam perjalanan kami, yang berjalan kaki, yang naik kendaraan, ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan sepanjang malam hari ini, kami akan lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya, kami pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.